Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji kita persembahkan untuk Allah, Rabb semesta alam yang telah memberi kita berbagai macam nikmat. Salawat dan salam kita kirimkan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita akan membahas tentang kunci-kunci rezeki. Kita awali dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Ayyuhan nasu, wahai manusia, ittaqullaha, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, dan berbagus-baguslah dalam mencari rezeki. Fa inna nafsan lan tamuta, sesungguhnya manusia tidak akan dimatikan oleh Allah hatta tastawfiya rizqaha, hingga cukup rezekinya. Wa in abta'a anha, walaupun ada kalanya terlambat datangnya, maka bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, dan berbagus-baguslah dalam mencari rezeki. Khuzu ma halla wa da'u ma haruma, ambillah yang halal-halal saja dan tinggalkanlah yang haram. Hadis ini memotivasi kita sekaligus menginspirasi kita untuk bertakwa kepada Allah, kemudian mencari rezeki dengan baik. Bertakwa kepada Allah dan mencari rezeki dengan baik. Ada yang menarik Bapak Ibu. Allah mengawali hadisnya ini dengan kalimat ayyuhan nas, hai semua manusia. Berarti kalau orang non-Islam mengamalkan hadis ini, niscaya dia juga akan mendapatkan manfaat. Bertakwalah kepada Allah, artinya berbaik-baiklah kepada Allah. Jadilah orang-orang soleh, orang yang baik. Indikator takwa itu kan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Yang diperintah Allah kerjakan, yang dilarang Allah tinggalkan. Nah, karena ini hubungannya dalam mencari rezeki, Pak. Maka tentu kita mesti mengawali mencari rezeki itu dengan menyertakan Allah, ya. Kemudian kita jujur, kemudian kita semangat,
kemudian kita menjalin silaturahim dengan baik kepada sesama, dan alasan kita berbuat baik itu adalah pemilik rezeki itu atau pencipta semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbaik-baik kepada pemberi rezeki, kepada pemilik dan pemberi rezeki yang sesungguhnya itu. Maka insya Allah pemilik dan pemberi rezeki itu akan sayang, akan senang, bahkan mungkin bangga kepada kita, ya. Lalu rezeki itu akan diberikan. Nah, kemudian berikutnya berbagus-bagus dalam mencari rezeki. Ini tentu hubungannya terhadap dua sisi juga, ya. Ikhtiar langit sama ikhtiar bumi, ya. Ikhtiar langit kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan seterusnya, nanti kita lihat. Kemudian ikhtiar buminya kita penuhi kriteria profesionalitas kerja. Tapi ingat, gak usah terlalu memaksakan diri atau bahkan berlebih-lebihan, ya Pak. Karena semua ada haknya. Ada hak Allah pada diri kita, ada hak diri kita sendiri terhadap diri kita. Hak untuk menikmati hidup ini adalah hak azazi yang harus kita penuhi juga, ya Pak. Ada hak istri, ada hak anak, ada hak tetangga, ada hak orang tua pada diri kita ini. Kenapa? Orang tidak akan dimatikan oleh Allah hingga rezekinya dicukupkan. Jadi kalau sekedar kerja keras, ya Pak, dan menghabiskan siang malam untuk meraih rezeki terbaik, lalu kemudian melupakan Allah dan makhluk, ini tentu udah menyalahi, ya, menyalahi tujuan asli kita diciptakan, yaitu untuk beribadah dan menjadi khalifah, untuk beribadah dan untuk menjadi khalifah. Jadi sampai akhirnya abai dengan sholat, kemudian berikutnya abai dengan kehidupan sosialnya, gak peduli dengan keadaan. Jadi kalau kita sampai abai, ya, dengan kholik, lalu abai juga dengan makhluk, sementara orang gak akan dimatikan sebelum rezekinya dicukupkan. Berarti kita udah menyalahi tujuan penciptaan kita. Kemudian keyakinan terhadap rezeki. Nah, kalau kita telusuri secara lebih mendalam, ya, kunci-kunci rezeki itu ada dua jenis, ya. Yang pertama kunci hissi atau konkret. Kemudian yang kedua kunci maknawi atau kunci abstrak. Nah, kunci-kunci konkret itu kalau kita tadabburi tentu juga ada beberapa. Di antaranya yang akan kita bahas adalah satu, giat bekerja, ya, bersungguh-sungguh. Kenapa begitu? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Jadi kalau memang mau perubahan, mulai dari diri sendiri, ya, mulai dari yang kecil-kecil, mulai saat ini juga, ya. Karena perubahan itu gongnya itu ada pada diri kita masing-masing, ya Pak. Kalau kita pribadi tidak mau berubah, walaupun orang-orang yang ingin mengubah kita mendatangkan motivator terbaik dunia, ya, saya tidak akan terjadi perubahan.
Tapi kalau kita bersepakat untuk berubah, Pak, nggak perlu motivator, nggak perlu ikut training motivasi yang kadang berbiaya jutaan itu. Jadi kunci perubahan itu memang berhulu dari kolbu kita masing-masing, gitu. Dan Allah ketika hambanya punya komitmen, punya keinginan kuat, punya semangat untuk berubah, baru akan mewujudkan perubahan itu. Tapi semangat dari ayat ini adalah giat bekerja. Tugas kita adalah berikhtiar maksimal, ya Pak. Kemudian berikutnya berdoa maksimal. Hasilnya urusan Allah. Jadi urusan Allah, urusan kita adalah berusahanya. Lakukan apa yang menjadi urusan kita, ya. Biarkan Allah melakukan apa yang menjadi urusannya. Nah, jangan campuri urusan Allah lah, kira-kira begitu, Pak. Nah, mencampuri urusan Allah itu maksudnya gimana? Kan ada orang, dia udah kerja keras, ya, terus dia juga sudah berdoa, Pak, tapi dalam masa-masa dia menunggu hasil terbaik dari Allah itu, dia mulai melakukan umpatan-umpatan, ya. Udah usaha, udah doa, tetap aja Bang nggak berubah. Gimana sih? Nah, mulai deh. Nah, sehingga bisa jadi ikhtiar yang udah dilakukan dengan usaha terbaik itu nggak menjadi ibadah, dia hanya menjadi adah saja. Tidak menjadi ibadah, hanya menjadi adah saja. Hanya menjadi kebiasaan, rutinitas, sama dengan yang non-Islam, sama dengan binatang bahkan, karena semuanya bekerja. Tapi bagi kaum muslimin, bekerja itu adalah ibadah. Coba Pak, kalau di dalam diri kita yang berikhtiar mencari nafkah, katakan dalam hal seperti itu, dalam contoh seperti itu sama dengan sholat, coba Pak. Sama-sama wajibnya kan, sama-sama perintah Allah dan Rasulullah, ya. Lalu kita menjalaninya dengan senang hati karena itu perintah, maka dapat alhamdulillah, nggak dapat Allahu Akbar. Yang penting kita sudah melakukan ibadah. Yang namanya kita beribadah, tentu kita ingin menyenangkan yang memerintah, ya Pak. Nanti Pak, ya, kita akan diberi rezeki bahkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Pokoknya bekerja aja dengan baik, usaha aja dengan sungguh-sungguh, ya. Karena sebenarnya di sini fokus kita bukan kepada objek rezekinya semata, ya Pak. Dapat uang, ya, atau mungkin dalam bentuk gaji, enggak Pak. Tapi justru ketika bekerja itu sejatinya fokus kita adalah kepada Allahnya, pemilik apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi ini. Nah, jadi ketika kita ingin mendapatkan itu, kita mintalah kepada pemiliknya. Kita berbaik-baik kepada pemiliknya, kira-kira begitu, ya Pak. Karena bisa jadi Pak, yang itu terlalu kecil untuk kita, gitu. Hanya orang yang berusaha mendapatkan duit sebanyak-banyaknya, sehingga akhirnya dia, ya, menambah jumlah produksi kalau dia usaha. Selanjutnya dia berusaha gimana supaya pangkat dan jabatannya naik, karirnya meroket, gitu ya, pangkatnya tinggi, karena dengan begitu nanti kan tunjangan akan dengan sendirinya bertambah, gitu. Nah, akhirnya dia lupa kepada pemilik rezeki. Efeknya apa Pak? Mungkin jabatan, pangkat dia dapat, tapi setelah itu tidak menutup kemungkinan, ya Pak, dia jatuh sakit. Atau ketika dia mendapatkan
nominal ya tertentu, dia tidak merasakan nikmatnya pertambahan nominal itu. Nah, jadi nggak ada barokah, tidak ada manfaat batin dan manfaat lahir dari apa yang diperoleh itu. Itulah yang disebut dengan barokah. Gak ada manfaat batin, artinya bahagianya gak nambah, Pak. Bahkan ngurangin bahagia. Nah, kalau seandainya secara fisik uang kita bertambah, tapi kebahagiaan dan keharmonisan kita justru malah berkurang, buat apa ya, Pak? Sementara tujuan kita ya menjalani hidup bersama itu kan agar kita bahagia. Jadi bapak-bapak kalau ditanya apa sih yang dicari dalam hidup ini gitu ya, kita sepakat yang kita cari itu adalah kebaikan, garis miring kebahagiaan. Kita ingin tambah baik, tambah baik, tambah baik ya Pak. Kita ingin tambah bahagia, tambah bahagia, tambah bahagia, tambah bahagia. Karena itulah yang menjadi visi hidup kita menurut Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terwujudnya pribadi yang baik di dunia, baik di akhirat, serta selamat dari siksa api neraka. Fid dunya hasanah, hidup enak. Nah, hidup enak atau hidup baik atau hidup bahagia kan Pak. Wa fil akhirati hasanah, itu kita maknai, kata daburi dengan makna mati enak gitu ya, surga. Kalau dunia kita kepengen bahagia, akhirat nanti kan kepengen surga. Jadi fid dunya hasanah, hidup enak, wa fil akhirati hasanah, mati enak. Jadi hidup enak, mati enak, hidup enak, mati enak. Nah, kalau pada akhirnya hidup aja nggak tambah enak, nggak tambah bahagia, nah lalu kira-kira matinya nanti bakal seperti apa gitu? Bakal seperti apa? Nah, jadi menyalahi visi, menyalahi tujuan besar dan cita-cita tertinggi dari kita hidup bersama ini. Nah, kemudian yang kedua, menambah pengetahuan ya Pak, mengupgrade kapasitas diri kita. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Jadi orang berilmu akan dimuliakan oleh Allah. Semakin berilmu semakin mulia. Nah, kalau Allah sudah memuliakan seseorang, maka makhluk pun akan ikut memuliakan. Makanya tadi di awal Nabi bilang, sebelum disuruh berbagus-bagus mencari rezeki, disuruh bertakwa dulu kan Pak. Karena yang menggerakkan hati orang untuk memuliakan kita itu kan adalah Allah. Dan ingat, kemuliaan itu adalah salah satu rezeki dari Allah. Makanya ketika kita datang ke dokter umum, katakan misalnya biayanya 100.000 ya Pak. Tapi kalau bapak-bapak datang ke dokter spesialis, biayanya sudah 300.000. Semakin berilmu, semakin mulia. Semakin ahli, semakin dihargai. Nah, maka jadilah ahli di bidang kita masing-masing. Nah, jangan sampai kemudian kapasitas diri tidak ditambah, tapi ngerecokin kapasitas orang gitu ya Pak. Kan ada juga kadang modelnya yang begitu ya, troublemaker. Jadi selalu aja bikin orang risih. Nah, lama-lama orang jadi resah. Nah, ujung-ujungnya rusuh kan Pak. Orang risih dengan komen-komen dia ya, dengan kritik-kritik dia yang tidak konstruktif ya, justru destruktif ya, menciptakan ketidaknyamanan di lingkungan kerja ya. Nah, sementara dia sendiri sebenarnya ya nggak ada apa-apanya gitu ya Pak, tapi sibuk ngurusin orang lain, lupa ngurusin diri sendiri.
Nah inilah yang menjadi apa? Yang menjadi dalil kerja cerdas itu ya Pak. Pak Sandi Uno itu sampai nulis buku itu ya. Nah, ada kerja cerdas. Kemudian berikutnya kerja ikhlas itu ya. Kerja keras, kerja tuntas itu Pak. Nah hulunya itu ya kerja ikhlas ya Pak. Kan tadi disuruh Pak. Ya ayuhan nas, wahai semua manusia ya, ittaqullah. Nah itu kan kerja ikhlas. Jadi kita kerja itu untuk ibadah, untuk nyenangin Allah. Kalau Allah udah senang ke kita, maka ditambahkan rezekinya untuk kita. Bukan sekedar apa namanya Pak, uang ya, atau fulus yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi kebahagiaan kita bertambah, kesehatan kita bertambah ya Pak. Hubungan baik kita dengan anak, dengan istri ya, dengan keluarga besar, dengan tetangga ya, itu juga jadi bertambah baik ya. Itu kan juga rezeki. Makanya kata para ulama, rezeki itu kullu i'ta'illahi hissiyan au ma'nawiyan ya. Semua pemberian Allah, baik yang berbentuk konkret maupun berbentuk abstrak, itulah rezeki ya. Jadi semua pemberian Allah, baik berupa sesuatu yang berbentuk konkret maupun berbentuk abstrak, baik yang nyata maupun nggak nyata ya. Coba Pak kita tergerak untuk hadir sholat berjamaah subuh pagi ini, itu adalah rezeki dari Allah yang harus kita syukuri. Nikmatnya taat itu juga rezeki dari Allah. Ada orang yang diberi nikmat maksiat Pak. Coba bapak-bapak kalau jalan nih jam 3:30 nih hari ini nih ya, itu masih banyak sekali orang-orang yang apa, yang nongkrong di pinggir jalan ya, cowok cewek ya. Kadang azan berkumandang masih aja ngobrol sana sini gitu ya. Dikasih nikmat ngumpul oleh Allah, tapi nggak dikasih nikmat taat, nikmat sholatnya nggak dikasih Pak. Nah kita alhamdulillah dengar azan nih Pak, bergetar hati kita. Paling tidak itu Pak, kalau kita belum sholat itu kayaknya ada sesuatu yang bermasalah jadinya dengan Allah ya. Kita merasa nggak tenang, nggak nyaman ya Pak. Kalau kita belum sholat biasanya kan nggak tenang ya Pak. Kalau kita udah sholat itu kayak tenang banget gitu. Itulah rezeki. Nggak semua orang diberi rezeki nikmatnya taat, bahkan sebagian ada yang diberi nikmatnya maksiat itu Pak. Coba Pak, kalau kita ngikutin pemberitaan itu ya, ada yang sampai ngeluarin duit 80-an juta untuk berzina itu ya Pak. Kenapa begitu? Dia menikmati maksiat yang dilakukan. Nah, kembali ke pembahasan kita. Jadi kerja ikhlas tadi itu ya. Kemudian berikutnya kerja cerdasnya yang ini. Selanjutnya kerja kerasnya ya. Banyak sekali dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk bekerja keras itu ya. Di antaranya misalnya di hadis riwayat Imam Muslim itu, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untukmu ya. Nah, terus bagian dari kerja keras itu ya tadi, Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum hingga mereka sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka ya. Nah itu kan supaya kita bekerja keras untuk mengubah keadaan ya Pak. Usaha lagi ya. Bahkan filosofi ibadah dalam agama kita ini coba Pak, kayak tawaf, kayak sa'i, melontar apa, jamroh gitu ya. Nah, terus berikutnya lapisan langit, lapisan bumi ya, jumlah hari, bahkan lapisan kulit ini Pak. Itu kan sering
berhubungan dengan angka 7 ya Pak. 7 lapis langit, 7 lapis bumi gitu ya. Ternyata ini memiliki makna bagi kita sebagai manusia yang berhubungan dengan itu. Bahwa kita ini memang harus berusaha maksimal gitu ya. Saya membaca penjelasan dan tadabbur dari para ulama, 7 itu tidak mesti angka 7 ya. Nah, walau sebagian ada yang memahami yang ya kalau mau usaha ya 7 kali gitu ya. Nah kalau udah 7 kali mencoba masih saja belum berhasil, pindahlah ke takdir Allah yang lain. Jadi takdir terbaikmu bukan di situ gitu kan. Tapi kalau baru 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali belum berhasil, masih gagal saja, jangan bilang oh, udah usaha tapi kok nggak ada hasilnya lalu berhenti gitu kan. Beda loh Pak ya, berpindah itu kan hijrah ya. Nabi pindah ke Madinah itu bukan untuk berhenti, tapi justru untuk semakin cepat melajunya gitu. Tapi ya di tempat baru ini lebih kondusif untuk tumbuh dan berkembang ya. Nah kalau kita bisa bertumbuh berkembang di situ, ya insya Allah ya rezeki akan bertambah, kebahagiaan akan bertambah. Jadi kadang keluar dari zona nggak nyaman nih, kadang orang kan comfort zone itu ya Pak. Keluar dari zona nyaman itu kan juga penting ya. Apalagi keluar dari zona yang nggak nyaman Pak. Kan ada orang ya udah nggak bahagia dia di situ gitu ya. Pertama mungkin bukan passionnya dia, memang dia ini cocoknya bukan sebagai pedagang gitu ya. Cocoknya misalnya jadi apa, jadi guru gitu ya, atau di balik meja kayak sekretaris ya, KTU-an dan ketatausahaan dan seterusnya gitu ya. Nah kalau memang sudah tidak bahagia ya pindah ke takdir Allah yang lain. Pindah ke takdir Allah yang lain ya. Nah jadi 7 itu menjadi pembelajaran penting bagi kita, termasuk Pak ketika kita diuji sakit oleh Allah ya. Sampai 7 opinion ya Pak. First opinion ya. Second opinion ya. Third, fourth sampai 7. Bapak udah datang ke 7 dokter spesialis gitu kan. Nah, setelah Bapak datang ke 7 dokter spesialis, enggak ketemu juga nih ya. Apa sebenarnya penyakitnya? Kemudian apa obat yang cocok gitu ya. Udah 7 nih Pak. Nah mungkin masalah terbesarnya itu adalah hubungan kita dengan Allah. Nah makanya kita sebut dengan ikhtiar langit tadi itu ya Pak. Mungkin nanti kita harus melakukan ikhtiar langit yang akan kita bahas. Nah kemudian kita juga mendengar ada kerja apa Pak? Kerja tuntas itu ya. Jadi kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, kemudian kerja tuntas. Nah kerja tuntas itu kalau kita lihat di ayat misalnya di surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah itu ya, fa iza faraghta fansob gitu ya. Apabila kamu sudah selesai melakukan suatu urusan, maka lakukanlah urusan lainnya dengan sungguh-sungguh pula gitu ya. Ini semangat kerja tuntas kan Pak. Sebab kalau nggak tuntas itu kan kurang nikmat gitu ya. Kepuasan itu justru ada pada ketuntasan. Coba Pak, kalau Bapak punya kitab hadis Riyadhus Shalihin nih di rumah, Bapak udah mulai membaca artinya ya, hadis 1, hadis 2, hadis 3, hadis 4. Itu kalau belum tuntas membacanya Pak, belum dapat nikmatnya, itu belum dapat. Bapak udah punya program nih di 2022 menghatamkan terjemah Quran, tapi baru dapat setengah. Itu nikmatnya belum dapat Pak. Nah kalau mau benar-benar nikmat, selesaikan, tuntaskan. Bapak mungkin di rumah, ibu ya, di rumah mungkin beli banyak buku tuh ya, tuntasin satu-satu Pak. Itu ketika kita ngelihat satu buku itu Pak, aduh ya Allah, nikmat sekali rasanya. Ini udah selesai kita baca, ini udah tuntas kita baca, ini udah tuntas nih Pak. Nah tentu kita mulai dulu dari Quran gitu nih Pak. Saya udah khatam dan saya memastikan dan meyakini ini benar-benar khatam di Quran gitu ya, teks maupun terjemah. Di situ ada kepuasan Pak.
Kita punya kitab hadis, baca lagi tuntas ya. Kemudian apalagi nih buku-buku yang lainnya, mungkin tafsir atau apa gitu ya. Nah, jadi yang ada di lemari kita itu kita udah tuntasin gitu kan. Nah, di situ justru pertambahan kebanggaan diri itu muncul ya, Pak. Nah, tapi kalau nggak ada yang tuntas, Pak, itu bahagianya nggak bertambah. Hanya ternyata konsep yang dikembangkan oleh Pak Sandi Uno ya, dan pengusaha-pengusaha lain itu spiritnya sudah ada di di Quran maupun di hadis, tinggal kita hijauantahkan deh, Pak. Kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita menjalankan itu ya, maka kunci konkret ya dari rezeki itu sebenarnya udah kita pegang ya. Kita udah pegang ya, Pak. Udah pegang kita, tinggal kita tinggal kita pakai aja kunci itu untuk buka pintu sebanyak-banyaknya. Anak Umar bin Khattab itu pernah menyampaikan dalam rangka menasihati dan motivasi ya, sahabat ketika itu, perbanyaklah pintu-pintu rezeki ya, supaya ketika yang satu tertutup, yang lain masih terbuka ya. Jadi jangan hanya merasa cukup dengan satu pintu, perbanyak pintu-pintu rezeki. Selanjutnya kunci maknawi atau abstrak ya, Pak. Jangan abaikan juga kunci-kunci yang bersifat abstrak ini. Satu ketika Umar bin Abdul Aziz menyampaikan kepada para perwira militer ya, Pak, kita menang melawan musuh dalam perang karena kemaksiatan mereka. Seandainya bukan karena itu, kita akan kalah karena jumlah mereka yang sangat banyak. Jadi kita bisa menang karena kemaksiatan mereka. Nah, kalau kita ambil mafhum mukhalafahnya, Pak, seolah-olah Umar bin Abdul Aziz menyampaikan bahwa senjata utama kita dalam mengalahkan musuh itu adalah taat, ketaatan kepada Allah. Nah, penyebab kekalahan utama pasukan musuh itu adalah maksiat, bukan karena kehebatan pasukan kaum muslimin gitu ya, bukan karena banyaknya jumlah pasukan kaum muslimin, tapi karena maksiat yang mereka lakukan. Nah, kemudian berikutnya Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi saat memeriksa pasukannya, ia berhenti pada sebuah tenda yang di dalamnya ada beberapa pasukan yang tidak sholat tahajud malam itu. Lalu beliau berucap, dari tenda inilah datangnya kekalahan pada kalian. Jadi kalau pemimpinnya seperti itu ya, Pak, gimana rakyat yang nggak keren gitu ya. Nah, terus berikutnya ini berhubungan dengan ikhtiar langit yang tadi kita sampaikan ya, Pak, atau kunci-kunci abstrak dari rezeki. Perbaikilah hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan makhluk ya. Kalau hubungan kita baik dengan Allah, insya Allah Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Saya kemarin mendengarkan ceramah Ustadz Adi Hidayat. Ada sebuah ilustrasi yang beliau sampaikan ya, Pak. Ketika ada seorang anak muda bertanya kepada gurunya ya, kenapa saya ini susah bahagia, padahal udah berusaha semaksimal mungkin untuk menikmati hidup ini, supaya bisa menikmati hidup ini. Nah, lalu kemudian gurunya
menjawabnya dengan sebuah analogi gitu ya. Dia minta katakan sebuah gelas dan segenggam garam ya. Lalu gelas itu diisi air, terus berikutnya separuh dari garam itu dimasukkan ke dalam gelas yang ada air itu. Setelah itu disuruh minum. Asin. Nah, separuh garam yang lainnya dimasukin ke dalam sebuah wadah yang besar. Saya lupa apa sungai, apa kolam atau apa gitu. Lalu diambil juga airnya, disuruh minum gitu. Enggak berasa asin gitu. Hikmah besarnya adalah kalau hati kita luas itu ya, kalau kolbu kita lapang ya, maka masalah hidup ini nggak akan berefek ke diri kita ya. Seberat dan sebesar apapun masalah nggak akan berefek. Tapi kalau kolbu ini sempit, hati ini sempit Pak, maka sekecil apapun masalah akan jadi besar ya. Nah kalau tadi kan sebesar apapun masalah akan menjadi kecil ketika dia bersentuhan dengan diri kita. Tapi kalau hati ini sempit, sekecil apapun masalah akan menjadi besar ya. Nah maka disimpulkan dari jawaban itu, kebahagiaan itu adanya di sini ya Pak. Hati lapang, kalau di hadis itu ya, ghinan nafs itu, hati lapang. Nah maka yang harus kita perhatikan adalah bersihkan sampah-sampah diri kita gitu ya, bersihkan diri ini dari sampah-sampah diri itu Pak. Karena diri kita ini bisa menjadi tong sampah raksasa Pak. Tong sampah raksasa yang harus dibersihin memang. Makanya kenapa kita disuruh banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, atau lafaz-lafaz lain gitu ya. Karena setiap kali kita baca istighfar itu kan satu titik hitam dibuang ya. Dibersihin. Coba kalau udah dibersihin ya, lapang kan jadinya Pak, lapang hidup ini. Banyak atau sedikit yang diperoleh, syukurnya tetap 100% gitu. Jadi syukurnya itu bukan karena dia diberi banyak, enggak, karena diberi Pak. Alhamdulillahnya itu, semangatnya ngucapin alhamdulillah itu bukan karena diberi banyak, mau sedikit mau banyak, alhamdulillah tetap aja sama gitu. Jadi syukur bukan karena banyaknya nominal, tapi karena nominal kita masih dikasih oleh Allah. Makanya terima kasih Pak. Kita terima kasih lagi, terima kasih gitu ya Pak. Terima kasih. Ketika kita dikasih 100.000 mungkin ngasihnya 5.000. Nanti ketika kita dikasih 10 juta ya mungkin ngasihnya 500.000. Gak ada yang berubah. Saya baru mau ngasih nanti kalau udah income-nya 10 juta baru saya mau ngasih adik, ngasih saudara, ngasih bapak gitu. Kalau sekarang saya belum bisa. Jangan begitu. Syukur itu dari sekarang sampai nanti ya Pak. Kan ada bahasa gimana Pak? Kaya dulu baru bersyukur atau syukur dulu baru kaya ya? Ya syukur dulu baru kaya ya. Jadi syukur itu ya yang akan menghantarkan kita mendapatkan lebih gitu ya. Nah coba secara nominal ya, hitungan yang kita dapat bertambah, nah kebahagiaannya juga bertambah gitu ya. Nah kalau kebahagiaan kita bertambah, kita berbagi bahagia lagi dengan yang lain kan. Makanya sebaik-baik manusia itu kan adalah orang yang membahagiakan orang lain kan, hadisnya gitu Pak. Nah, selain bermanfaat, yang paling bermanfaat bagi yang lain adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Nah berikutnya apa saja kunci-kunci maknawi? Nah diantaranya satu, banyak-banyak istighfar. Nah tadi kita udah bilang ya Pak, tong sampah raksasa ini harus dibersihin. Nah, coba Pak lihat di rumah kita itu, kalau kita punya tong sampah semalam aja nggak dibersihin ya, semalam aja nggak dibersihin Pak, nggak dibuang sampah itu ya, udah bau dia. Terus berikutnya
kecoak mulai datang, semut dan binatang-binatang yang lainnya mulai ngumpul di situ ya, lalar hijau. Nah, otomatis kan bakteri segala macam di situ. Lama-lama apa Pak? Dia akan mulai menyebarkan bau busuk. Efeknya apa? Tidak menutup kemungkinan daya tahan tubuhnya lemah, akan demam ya. Makanya kenapa orang gampang sakit ya? Kok gampang banget nih sakit? Orang kadang lupa, lupa dia Pak, bahwa penyebab penyakit itu bukan hanya yang konkret gitu ya. Tidak menutup kemungkinan sebagian besar penyakit itu justru karena penyebab abstrak ini. Karena hatinya sempit, tadi itu hatinya sempit, makanya bentar-bentar sakit, ya, bentar-bentar stres gitu ya Pak, bentar-bentar malas, bentar-bentar enggak bersemangat. Nah, karena apa tadi, kolbu, jiwanya yang sakit. Nah, maka di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12 Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, ya. Dan beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah zat yang maha pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, niscaya dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepada kalian. Nah, rezeki pertama yang disebut di ayat ini adalah hujan yang lebat ya, sehingga kebun-kebun menjadi subur ya Pak. Wa yumdidukum bi amwalin, dan dia akan membanyakkan harta-harta kalian, wa banina, anak-anak kalian, wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara, dan dia juga akan menjadikan, menumbuhkan ya Pak, menyuburkan kebun-kebun kalian dan mengalirkan sungai-sungai untuk kalian. Jadi kunci rezeki istighfar. Allah jamin di sini ya, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan banyakkan harta dan anak kalian. Nah, penting kita sampaikan Pak ke anak-anak kita ya, yang sekarang mungkin sedang berjuang di kampus ya. Apain coba Pak, kuliah dengan biaya mahal ya. Pasti alasannya supaya nanti nasibnya berbeda dengan nasib kita ya. Kita ingatkan dia untuk bikin makalah yang bagus ya. Kita beliin dia buku. Tapi ingat Pak, jangan hanya sekedar itu. Ingatkan anak-anak kita dengan sungguh-sungguh pula ya. Kalau perlu biayai dia gitu ya. Habis itu ya sholat, kemudian zikir pagi, zikir sore, karena di situ nanti akan ada lafaz istighfar ya Pak. Zikir pagi, zikir sore, habis sholat subuh sama habis sholat asar itu ya. Jangan hanya sibuk dengan ikhtiar buminya ya, baca buku, beli buku dan seterusnya, bikin makalah. Nah, sholatnya nggak diperbaiki, istighfarnya malah nggak nggak diperhatikan gitu ya. Nah, sementara di ayat ini dengan istighfar Allah banyakkan hartamu ya, dan anakmu. Makanya saya menemukan sebuah hal yang dilakukan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri ya. Jadi ada 3 orang datang menemui beliau ya. Ada yang mempermasalahkan nggak punya anak ya. Udah lama nikah nggak kunjung dikasih anak. Ada yang mempermasalahkan gagal panen terus. Bagus awalnya, lama-lama datang hama ini segala macam ya, akhirnya gagal panen ya. Nah, terus berikutnya ada lagi yang mengeluhkan daerahnya mengalami kekeringan panjang gitu ya. Nah, kepada orang yang pertama Hasan Al-Basri menyampaikan, perbanyaklah istighfar. Ya, kalau mau punya anak ya, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar, baca istighfar sebanyak-banyaknya. Nah, kalau mau berhasil, kalau beliau bilangnya kan panen ya Pak. Nah, kalau di kita ini mungkin usaha gitu ya Pak, atau yang melamar pekerjaan ya, istighfar ya, istighfar yang banyak. Nah, kemudian berikutnya
yang mengalami musim kemarau panjang ya, sehingga susah untuk bercocok tanam seterusnya, suruh istighfar juga. Nah, murid beliau yang melihat sang imam menjawab dengan demikian berkomentar, "Wahai Tuan Guru, kenapa kok 3 pertanyaan 1 jawaban?" Ya. Lalu dia menjelaskan, "Saya menjawab bukan karena hasil ijtihad saya sendiri, enggak. Jadi saya menjawab itu tidak asal-asalan, tapi katanya berdasarkan firman Allah di surat Nuh ayat 10 sampai 12 itu, Pak. Kalau orang banyak beristighfar kepada Allah, ya kan, kasih anak, banyakin hartanya. Kemudian berikutnya diturunin hujan gitu kan, Pak. Kan yursilis sama alaikum midororo. Jadi 3 permasalahan, 1 solusi gitu, yaitu istighfar. Nah, maka kalau hari ini mungkin ya kebahagiaan kita kok berkurang ya. Nah, istri atau pasangan lah dalam hal ini ya, pasangan mungkin kok beda dengan sebelumnya, anak-anak kok sekarang jadi susah nih diingatkan ya. Nah, mungkin Pak, zikir pagi sorenya udah mulai nggak jalan nih ya. Zikir pagi sorenya mulai nggak jalan. Nah, istighfarnya mungkin kurang banyak. Nah, kalau kita kembali ke situ ya, insya Allah kebahagiaan kita akan semakin bertambah, anak-anak akan semakin lebih baik lagi. Nah, selanjutnya inilah astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam sehari itu 100 kali ya. Ini seringlah dibahas ya, Pak. 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar yang banyak ya. Nah, yang kedua, ia bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar ya dari berbagai permasalahan hidupnya, dan Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang tiada dia sangka. Takwa itu kan selalu merasa takut kepada Allah ya, Pak. Jadi dikit-dikit Allah ya. Makanya Nabi SAW di akhir hayatnya ketika turun surat An-Nasr itu, Iza ja'a nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Ibnu Abbas ditanya oleh Umar bin Khattab, "Wahai Ibnu Abbas, apa maksud firman Allah itu?" Ya. Ibnu Abbas menjelaskan, itu adalah pertanda dekatnya ajal Rasulullah. Tapi yang ingin kita lihat adalah ketika pertolongan Allah dan kemenangan datang, Allah suruh Nabi kita dan kaum muslimin apa, Pak? Fasabbih, mensucikan Allah ya, tasbih gitu kan, Pak, dengan memuji dan minta ampun. 2 lafaz itu ya, Pak. Alhamdulillah astaghfirullah ya. Alhamdulillah astaghfirullah. Alhamdulillah astaghfirullah. Alhamdulillah astaghfirullah. Alhamdulillah astaghfirullah. Ternyata maknanya dahsyat, Pak. Bayangkan, Pak, puluhan ribu kaum muslimin ya, saat Fathu Mekah itu bisa saja menghabisi semua orang-orang kafir Quraisy. Bahkan Sofwan bin Umayyah ya, salah satu dedengkot Quraisy yang paling benci kepada Rasulullah waktu itu, sampai melarikan diri keluar Mekah kan, Pak, untuk pergi ke Yaman ya. Tapi Rasulullah kemudian memberikan jaminan keamanan kepada semua itu. Pokoknya semuanya aman, kalian semuanya merdeka, kalian semuanya aman ya.
nggak ada balas dendam hari ini. Nggak ada balas dendam hari ini. Coba, jumlah yang begitu besar ya. Ya pastilah sebagai manusia muncul rasa bangga ya, bahwa kemenangan ini ya berkah kita gitu ya. Tapi Allah ingatkan apa? Ya, bertasbihlah kepada Allah, sucikan Allah, jangan sucikan dirimu. Itu semuanya atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa gitu. Dengan cara bagaimana? Puji Allah, alhamdulillah. Kemudian berikutnya astagfirullah. Karena pasti Pak, di diri ini kita bisa hidup baik kayak bapak-bapak nih, bisa beli rumah di komplek ini, sementara adik bapak atau saudara mungkin di kampung gitu ya, hidupnya nggak berubah-berubah gitu ya. Nah lalu muncul rasa ini tuh Pak, rasa bangga. Itu karena kita kuliah, itu karena kita berbakti ke orang tua kita ya, sementara adik kita mungkin kurang berbakti. Nah lalu kemudian muncul tuh, nah Nabi dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sucikan Allah. Dengan cara bagaimana? Muji Allah, alhamdulillah saya bisa begini ini karena anugerah dari Allah. Astagfirullah. Kalau kemudian muncul itu tadi Pak, seolah-olah rezeki itu kita dapat karena ilmu kita. Kan enggak Pak. Allah kepengen di dalam kolbu ini keyakinannya apa Pak? Rezeki itu kita dapat karena anugerah Allah. Makanya coba Pak, kolaborasi ulama dan umarok kita dulu dalam membuat konstitusi negara ini ya Pak. Kan ada kalimat atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa itu ya. Keren itu konstitusi Pak, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Jadi kemerdekaan yang kita raih itu atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Nah berikutnya, bertawakal kepada Allah. Law annakum kuntum tawakkaltum 'ala Allah. Seandainya kalian bertawakal ya Pak. Kan tadi takwa. Nah sekarang tawakal. Kan kadang kita begini Pak, udah usaha, udah doa ya. Usaha udah, takwanya udah, tapi kok nggak dikasih-kasih juga nih ya. Nah kita ternyata di sini disuruh apa Pak? Menyerahkan urusan Allah ke Allah gitu ya. Jangan urusin lagi urusan Allah. Urusan hasil terbaik itu urusan Allah. Nah, jangan campuri urusan Allah. Nah, kadang kita kan malah marah-marah ke Allah ya Pak. Nah, marah-marah ke Allah. Orang kafir aja dikasih banyak, kita kok usaha susah banget nih gitu ya. Ngurusin, mencampuri. Coba Pak, kalau urusan kita dicampurin sama orang lain, kita aja nih ikut campur urusan kita dicampurin sama istri sama anak gitu ya. Kesal kita Pak. Nah Allah juga nggak mau dicampuri karena Allah yang berbagi kita gitu ya. Itu yang ingin dibangun oleh Nabi SAW. Kemudian berikutnya, berbuat baik kepada fakir miskin. Hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Bisa jadi kalian diberi rezeki dan ditolong oleh Allah karena orang-orang lemah dari kalian. Makanya kalau ada orang minta sedekah ya Pak, kalau bisa jangan pernah menolak. Jangan pernah menolak. Bisa jadi ya, kalau kami dulu di kampung gitu ya, siapapun yang datang ke rumah, kata emak itu nggak boleh ditolak, apalagi datangnya malam hari gitu ya. Kasihlah walaupun hanya sesuap nasi. Nah ibu saya dulu nasihatin begitu. Makanya kita dilarang betul, jangan habisin nasi di rumah, pokoknya harus ada yang disisain. Kalau nanti malam ada yang datang minta sesuatu ya, jadi kita ada yang diberi walaupun hanya sesuap kata dia. Nggak boleh itu kita ngabisin sama ibu itu. Nah ini menjadi apa ya, menjadi budaya juga ya. Di kampung itu nggak boleh ngabis-ngabisin nasi, nanti takutnya ada yang minta malam-malam gitu ya. Nah sebagai penutup, tentu berdoa ya Pak, karena doa itu adalah salah satu senjata orang beriman ya. Banyak sekali tentu doa, Allahumma rzuqna wa anta khairur razikin ya. Ya Allah berilah kami rezeki, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemberi rezeki. Atau kalau dalam doa duduk di antara dua sujud itu coba Pak, warzuqni itu ya. Nah kalau bisa diulang-ulang tuh warzuqni sampai kita merasa nikmat itu ya, ngeklik sama Allah itu ya Pak, warzuqni. Kan boleh diulang-ulang Pak, warzuqni kan, berilah aku rezeki, berilah aku rezeki ya, berilah aku rezeki, warzuqni ya. Kemudian wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah banyak yang kita minta di situ ya Pak, ampunan, rahmat,
Nah, termasuk rezeki nih. Nah, berarti ya, ikhtiar yang berupa doa juga harus kita jalankan. Makanya kenapa sholat itu harus bagus gitu ya. Nah, anak-anak kita tuh ingatkan, Pak, sholat yang bagus, nak, yang keren ya, sholat yang keren, rajin sholat itu keren ya, sholat khusyuk itu keren, pokoknya sholat yang keren supaya Allah kerenkan hidupmu gitu. Nah, kalau kamu asal-asalan, nak, nanti hidupmu berantakan, apa-apa yang kamu kerjakan berantakan, hasilnya nggak maksimal gitu ya. Tapi kalau sholat kamu keren, nak, kamu akan dikerenkan oleh Allah. Nah, kira-kira begitu. Itu saja barangkali Bapak, Ibu, beberapa hal yang bisa kita sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Sehat.